Video kali ini saya akan membahas tentang substitusi dalam integral tak tentu. Jadi sekarang kita akan mengenal yang namanya metode substitusi. Kalau di video sebelumnya kita bahas tentang macam-macam integral baku ya, yang berfungsi sebagai bentuk baku, bentuk standar. Jadi setiap soal integral selalu diarahkan ke bentuk baku ini, ya, ke bentuk baku ini. Nah sekarang integral substitusi juga sama. Ya, substitusi ini hanya memanipulasi ya, menambahkan teknik ya, sehingga dia menjadi bentuk baku. Nah, substitusi ini hanya teknik sehingga dia menjadi bentuk baku ya. Coba kita langsung masuk substitusi dalam integral tak tentu. Nah, ini teoremanya ya. Misalkan G adalah fungsi yang terdiferensiasikan. G ada fungsi, G itu fungsi yang terdiferensiasikan. Berarti bisa diturunkan, ada turunannya. Dan misalkan F besar adalah anti turunan dari F. Berarti kalau F ini diintegralkan hasilnya adalah F besar ya. Nah maka jika U sama dengan Gx ya, kalau Gx nya tadi itu dimisalkan U ya, maka integral F Gx diaksen X dx adalah integral F U du. Nah dimana integral F anti turunnya adalah F besar, F U plus C, U nya adalah Gx, maka F besar Gx plus C. Dalam bahasa sederhana ya, coba perhatikan metode substitusi itu, lihat di sini ada Gx dan di sini ada G aksen X dx. Maka apa yang bisa disimpulkan? Ya, pilihlah U ya, yaitu Gx ya. Pilihlah U yang mau dimisalkan itu adalah yang kalau diturunkan ada di situ. Nah, mengapa? Karena lihat ini Gx, turunan Gx adalah G aksen X dx. Nah, jadi ciri-ciri pakai metode substitusi adalah pilih U yang kalau diturunkan turunannya ada di soal juga. Nah, di sini kebetulan U-nya adalah Gx. Kenapa kok U-nya Gx? Karena Gx diturunkan G aksen X dx ada di soal. Nah, maka U-nya adalah Gx. Maka soal ini bisa dikerjakan dengan metode substitusi. Dan perlu diingat ya, pertama kali mengerjakan integral itu metode yang digunakan selalu metode substitusi. Ya. Mengapa ini dikenalkan pertama? Karena memang inilah urutannya. Jadi harus metode substitusi dahulu yang dicoba. Bagaimana caranya supaya tahu metodenya benar, metode substitusinya benar? Ya cari aja U yang kalau diturunkan turunannya ada di situ juga. Nah ini U-nya kan Gx nih. Nah, Gx turunannya ada di sini juga. Turunan Gx siapa? G aksen X dx. Nah berarti ini pakai metode substitusi. Nah supaya lebih jelas kita ke contoh. Ya. Contoh 711. Jadi misalkan ada soal integral x cos kuadrat x kuadrat dx. Nah, pertama ini kan bukan integral baku ya. Nah, bukan. Berarti kalau bukan integral baku, metode yang pertama kali harus digunakan adalah substitusi. Substitusi bagaimana caranya? Pilih U yang kalau diturunkan ada di situ. Nah, coba kalau saya pilih U-nya X, turunan X siapa? 1. 1 ada di sini nggak? Ada ya, ada sih di sini 1, tapi nggak membantu ya. Dia cuma merubah X menjadi U. Ini semuanya jadi U semua nanti. Nah, jadi kalau milih U-nya sama dengan X, kurang tepat. Kalau saya milihnya U-nya cos kuadrat, turunan cos kuadrat apa? 2 cos X kuadrat min sin X. Ada sin X-nya. Ada nggak di sini sin X? Nggak ada. Nah, berarti turunannya nggak ada di sini kan? Berarti memilih U-nya cos kuadrat bukan pilihan yang tepat. Nah, sekarang coba kalau begitu U-nya X kuadrat. Nah, kalau saya pilih U-nya X kuadrat, maka turunannya adalah X kuadrat, turunannya adalah 2x dx. Nah, lihat di sini ada x dx. Nah, turunannya ada di sini. Kalau saya pilih ini, turunannya ada di sini. Nah, berarti kita memisalkan U-nya adalah sebagai x kuadrat. Jadi kita misalkan di sini U-nya adalah x kuadrat. Kalau U-nya x kuadrat, maka turunannya adalah 2x dx. Ya, sehingga kan di soal nggak ada 2x dx, adanya cuman x dx. Nah, padahal kita temukan 2x dx ya, duanya tinggal dipindah aja. Berarti di sini du per 2 sama dengan x dx. Nah, baru kita masukkan ke soal. Ya. Berarti kalau di soal ini sama dengan integral x dx-nya adalah tadi siapa? X dx-nya di sini adalah du per 2. Du per 2, per 2-nya saya taruh di depan. Berarti du-nya masuk ke dalam per
Nah, cos kuadrat X kuadratnya tadi adalah U. Berarti ini cos kuadrat U. Ya. Nah, perhatikan. Berarti ini sama dengan setengah integral seper cos kuadrat itu adalah sekant kuadrat. Berarti ini sama dengan sekant kuadrat U du, ya. Dengan kata lain, lihat sekant kuadrat ini apakah bentuk baku? Ya, bentuk baku kan ya. Berarti bentuk baku yang keberapa? Sekant ini bentuk baku yang ke-7 ya. Maka hasilnya adalah sama dengan setengah integral sekant kuadrat adalah tan U plus C ya. Kemudian berarti sama dengan setengah tan U-nya tadi siapa? U-nya tadi adalah X kuadrat, berarti dimasukkan tan X kuadrat plus C. Nah, maka inilah hasil dari integral X dx per cos kuadrat X kuadrat. Ya, jadi paham ya? Ciri-cirinya adalah pilih U yang kalau diturunkan ada di situ. Nah, kita ke contoh berikutnya, contoh 2. Contoh yang kedua, ya, misalkan ada integral 3 dx per 5 min 9x kuadrat. Nah, ini supaya lebih terlihat, saya tulis begini ya. Integral 3 dx per akar 5 9x kuadrat. Nah, perhatikan. Nah, sama ya. Ini apakah integral baku? Bukan. Ini bukan integral baku. Ya, karena kalau integral baku kan dx per a kuadrat min x kuadrat ya. Ini ada 9-nya, berarti bukan baku. Nah, tapi perhatikan ini bisa diubah ke bentuk baku ya. Kita bisa manipulasi. Coba perhatikan. Ini bisa kita tulis ulang sebagai integral 3 dx per 5 min 3x kuadrat di akar ya. Sehingga coba ya, 9x kuadrat ini bisa kan saya tulis menjadi 3x di kuadrat. 3 kuadrat 9, x kuadrat, berarti 9x kuadrat. Benar ya? Nah, ini udah bentuk baku ya. Bentuk baku bukan? Bukan ya, karena ada 3x-nya. Terus karena kalau integral baku langsung selesai. Ya, langsung tahu kan jawabannya ya. Ini belum baku. Berarti kita harus coba pakai substitusi karena dia belum integral baku. Kita coba metode yang pertama kali harus substitusi. Substitusi tadi bagaimana? Pilih U yang perlu diturunkan ada di situ. Coba kalau pilih U-nya 3, U sama dengan 3, apakah bermanfaat? Tidak. Kenapa? Karena turunan 3 adalah 0. Nah, justru malah mengenalkan ini ya. Kalau U-nya akar 5 min 3x kuadrat bisa juga ya, tapi turunannya ada bentuk akar ini lagi. Ya, jadi tidak membantu. Ini udah dimisalkan tapi keluar lagi bentuk ini. Ya, dan ini yang paling kelihatan adalah U-nya adalah siapa? 3x ya. Kenapa? Karena kalau U-nya 3x, turunannya adalah 3dx. Nah, ada di atasnya. Jadi ini udah dimisalkan, terus turunannya ada di atasnya. Nah, turunannya ada di soalnya. Nah, jadi U-nya adalah 3dx. U-nya adalah 3x ya. Kalau U-nya 3x, maka du-nya sama dengan 3dx ya. U-nya adalah 3dx. Ya udah, berarti ini kita masukkan ke sini. Berarti sama dengan integral 3dx tadi. 3dx tadi itu sama dengan du. Nah, berarti du per 5 min 3x tadi. 3x tadi adalah u. Berarti u kuadrat di akar. Nah, perhatikan ini bentuk baku ya. Ya, bentuk baku yang keberapa? Ini bentuk baku yang ke-13 ya. Bentuk baku yang nomor 13. Berarti ini sama dengan hasilnya adalah arcus sin u per akar 5. Kenapa akar 5? Karena ini a kuadratnya 5. Kalau a kuadratnya 5 berarti a-nya adalah 5. Ya. Bentuk bakunya kan arcus sin u per a ya. U per a. Karena ini a kuadratnya 5 berarti a-nya adalah akar 5. U per a plus c. Nah, kemudian dikembalikan. U-nya siapa? U-nya siapa? U-nya adalah berarti arcus sin U-nya tadi adalah
3x per akar 5 plus C. Nah, ya, jadi ini adalah hasilnya. Kalau ada integral 3dx per 5 min 9x kuadrat, dia bukan bentuk baku, tapi kita bisa lihat ternyata 9x kuadratnya bisa diubah menjadi 3x dikuadratkan. Ini juga masih belum bentuk baku. Nah, belum bentuk baku ya. Karena kalau baku udah langsung tahu jawabannya ya. Karena ini belum baku, kita pakai metode yang pertama kali dipakai adalah metode substitusi. Nah, pilih U-nya yang bisa diturunkan dan ada di situ. Kalau saya pilih U-nya 3x, turunannya adalah 3dx. Nah, ada di sini. Berarti U-nya adalah 3x dan hasilnya adalah arkusin 3x per akar 5 plus C. Sekarang kita ke contoh ketiga. Ya. Contoh ketiga, kalau saya punya, carilah integral 6e pangkat 1 per x kuadrat dx. Nah, coba. Ini kalau yang dimisalkan kira-kira siapa? Kalau saya coba U-nya e pangkat 1 per x, turunannya adalah, turunan e pangkat 1 per x adalah siapa? E pangkat 1 per x lagi, muncul e pangkat 1 per x. Ini udah dimisalkan, tapi muncul lagi bentuk ini. Bukan menggantikan yang lainnya, berarti salah kalau U-nya 1 per x. E pangkat 1 per x. Kalau U-nya x kuadrat, turunannya berarti 2x dx. Ada nggak 2x? Nggak ada, adanya x kuadrat. Ini dimisalkan jadi U, tapi 2x dx nggak ada di sini. Nah, jadi U sama dengan x kuadrat juga salah. Kemudian siapa? Tinggal satu, yaitu U-nya sama dengan 1 per x. Ya. Kalau U-nya sama dengan 1 per x, turunannya apa? Min 1 per x kuadrat. Ya. Nah, ini ada 1 per x kuadrat dx. Per x kuadrat dx. Nah, jadi kita pilih di sini U-nya adalah 1 per x. Sehingga kalau U-nya 1 per x itu sama dengan x pangkat min 1. Ya. Sehingga du-nya sama dengan x pangkat min 1, berarti min 1 per x kuadrat dx. Ya. Min 1 per x kuadrat dx. Ya, berarti kita tinggal masukkan di sini. Nah, ini kita ubah, maka hasilnya adalah integral 6e pangkat 1 per x-nya tadi adalah U per dx per x kuadrat. Nah, berarti kan ini e pangkat 1 per x nya sudah diganti U, berarti kita tinggal menyisakan dx per x kuadrat. Dx per x kuadrat itu adalah du, min ya, berarti di sini langsung min, minnya saya taruh di sini, min du. Nah, integral 6 min du, berarti ini sama dengan min 6 integral e pangkat U du. Nah, ini udah integral baku? Iya, ini integral baku bentuk berapa? Bentuk ketiga ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah sama dengan min 6 e pangkat U plus C. Nah, U-nya tadi siapa? U-nya adalah min 6 e pangkat 1 per x plus C. Nah, ya, ini jawabannya. Oke, sekarang kita ke contoh 714. Carilah integral e pangkat x per 4 tambah 9e pangkat 2x dx. Ya. Apakah ini integral baku? Tidak integral baku, nggak ada yang berbentuk seperti ini. Integral baku 15, integral baku ada 15 bentuk. Jadi kita harus kerjakan ini pertama kali harus pakai metode substitusi. Metode substitusi ciri-cirinya pilih U yang turunannya dari situ. Oke, kita coba. Kalau U-nya sama dengan e pangkat x, maka turunannya adalah e pangkat x dx. Nah, jadi ini jadi U, udah diganti U, turunannya e pangkat x dx. Ada nggak e pangkat x dx selain ini? Nah, nggak ada ya, adanya e pangkat 2x, itu pun dia dibagi. Jadi salah kalau milih U-nya e pangkat x. Kemudian kalau saya pilih U-nya e pangkat 2x, turunannya apa? Kalau U-nya e pangkat 2x, turunannya adalah 2e pangkat 2x. Nah, muncul lagi e pangkat 2x. Ini udah dimisalkan jadi U, tapi nanti turunannya muncul lagi e pangkat 2x. Ada nggak di sini e pangkat 2x? Nggak ada, padahal di sini e pangkat x. Terus bagaimana? Nah, ini berarti perlu kita ubah dulu. Ya, kita ubah dulu menjadi integral e pangkat x dx per 4 ditambah 9 itu adalah 3 e pangkat x kuadrat.
Nah, perhatikan bentuk ini ya. Kalau bentuk ini, nah, sudah bisa ya. Sudah bisa dimisalkan. Siapa yang dimisalkan? U-nya adalah 3E pangkat X. Kenapa? Karena kalau ini dimisalkan jadi U, turunan ini adalah, turunan dari 3E pangkat X adalah 3E pangkat X dx. Nah, ada di sini, E pangkat X dx. Nah, jadi ini dimisalkan U, turunannya yang ini. Nah, berarti kita pilih permisalannya adalah U sama dengan 3E pangkat X. Nah, jika U-nya sama dengan 3E pangkat X, maka DU-nya adalah 3E pangkat X dx. Nah, kita perlunya E pangkat X dx, berarti 3-nya kita pindah. Berarti DU per 3 sama dengan E pangkat X dx. Ya. Dan kita masukkan ke sini. Nah, maka hasilnya sama dengan integral E pangkat X dx tadi. E pangkat X dx adalah DU per 3. DU per 3. Ini saya ganti dulu. Karena DU per 3, sepertiganya saya taruh di luar. Ya. Maka E pangkat X dx-nya DU. Ya. E pangkat X dx-nya ini diganti DU. DU per 3-nya sudah saya taruh di luar. Per 4 ditambah 3E pangkat X tadi adalah U. Nah, ini U kuadrat. U kuadrat. Nah, ini apakah bentuk baku? Integral ini apakah bentuk baku? Iya, ini bentuk baku yang keberapa? Bentuk baku yang nomor 14. Ya. Sehingga karena dia bentuk baku, kita bisa langsung tulis hasilnya sepertiga setengah. Berarti kan karena di sini 4, A-nya, A kuadratnya 4, berarti A-nya 2 ya. Ya, berarti 1 per A itu adalah 1 per 2, karena A-nya 2. Setengah kali arcus tan U per 2 plus C. Nah, kemudian kita kembalikan U-nya siapa? U-nya adalah 3E pangkat X, berarti 1 per 6 arcus tan U-nya adalah 3E pangkat X per 2 ya, kemudian ini plus C ya, selesai. Jadi itu ya, kita ke contoh ke-5. Contoh ke-5, kalau ada soal X pangkat, contoh ke-5 ini, hitunglah integral X cos X kuadrat dx. Integral X cos X kuadrat dx, ya berarti kan kalau saya milih X-nya, U-nya sebagai X, U sama dengan X, maka turunannya adalah 1, tidak membantu ya. Karena kalau 1 ya ini cuma berubah aja, ya, semua X-nya jadi U. Kalau saya milih U-nya cos, maka turunan cos adalah min sin. Ada nggak min sin di sini? Nggak ada, berarti U-nya juga bukan cos. Nah, berarti tinggal pilihan terakhir, U-nya adalah X kuadrat. Kalau U-nya X kuadrat, maka turunan X kuadrat adalah 2X dx. Ini diganti U, di sini ada turunannya X dx. Ya, berarti ini kalau saya boleh tuliskan lagi supaya lebih terlihat bentuknya, ini integral cos X kuadrat kali X dx. Ya. Nah, kita pilih U-nya adalah X kuadrat. Kalau U-nya X kuadrat, maka DU sama dengan 2X dx. Ya, kita perlunya X dx. Ya. Nah, ini ada 2-nya, berarti 2-nya tinggal dipindahkan. Berarti DU per 2 sama dengan X dx. Nah, udah, berarti kita tinggal masukkan ke sini. Nah, berarti integral cos X kuadratnya tadi adalah U. Ya, X dx-nya adalah DU per 2. Berarti DU-nya saya taruh di sini, per 2-nya saya taruh di depan. Nah, ya. Ini udah integral baku cos U. Ya, integral cos U ini integral baku ya. Jawabannya adalah sin. Nah, berarti sama dengan setengah sin U plus C. Nah, U-nya tadi siapa? Dikembalikan lagi, berarti sin U-nya adalah X kuadrat plus C. Nah, ya, jadi ini hasilnya setengah sin X kuadrat plus C.
Udah ya. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Kalau saya punya contoh ke-6, ya, contoh ke-6 integral A tan T per cos kuadrat T dt. Berarti kan ini A ada A ada T. Nah, variabelnya yang mana? Variabelnya yang T. Tahu dari mana? Karena setelah D T bukan A. Jadi variabelnya yang T. Terus A ini siapa? Berarti A ini konstanta. Kok bukan bilangan? Ya nggak apa-apa. Ini maksudnya konstanta bebas, ya, konstanta sembarang. Nah, sekarang apakah ini bentuk baku? Bukan. 15 bentuk tadi nggak ada yang berbentuk seperti ini kan? Nah, karena dia bukan bentuk baku, maka kita sederhanakan. Metode yang pertama kali dicoba adalah metode substitusi. Substitusi itu bagaimana? Memisalkan U. Cirinya gimana? Pilih U yang turunannya ada di situ. Coba kira-kira kalau pilih U-nya cos kuadrat, turunannya apa? Turunan cos kuadrat. Berarti 2 cos min sin. Ada sin. Nah, di sini ada sin kah? Nggak ada. Berarti kalau U-nya cos kuadratnya kurang tepat. Berarti tinggal siapa? Tinggal tan T kan? Nah, kalau U-nya sama dengan tan T, maka turunannya siapa? Turunan tan adalah secant kuadrat. Ada nggak secant kuadrat? Secant kuadrat di sini nggak ada ya, tapi ingat secant kuadrat itu sama dengan seper cos kuadrat. Nah, ini ada di sini ya. Berarti kita memisalkan U-nya sama dengan tan T. Dengan terlebih dahulu kita rubah ini bentuknya supaya lebih terlihat. Berarti sama dengan integral A pangkat tan T ya dikali seper cos itu adalah secant kuadrat T dt. Nah, sehingga kita memilih misalkan U-nya adalah tan T. Sehingga du berarti turunan tan adalah secant kuadrat T dt. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke sini berarti ini sama dengan integral A pangkat tan T-nya adalah U. Berarti A pangkat U. Nah, secant kuadrat T dt itu adalah du. Nah, perhatikan apakah ini integral baku? Iya, ini integral baku ya. Ini integral baku bentuk ke-4 ya. Sehingga jawabannya adalah sama dengan A pangkat U per ln A plus C. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kesimpulannya, apa yang bisa disimpulkan dari metode substitusi ini? Metode substitusi ini bisa disimpulkan adalah memisalkan U dengan fungsi yang ada di soal. Nah, bagaimana cirinya supaya U yang kita misalkan benar? Pilih U yang kalau diturunkan ada di soal itu juga. Ya. Nah, kita sudah bahas ada 6 soal. Ya, jadi seperti itu metode substitusi. Nah, berikutnya ini ada tugas ya. Ada 4 tugas ya, silakan dikerjakan. Kemudian tugasnya disubmit di e-course ya. Nanti saya akan buka e-course-nya ya, assignment tugas ya, kalian kerjakan, ditulis caranya baru kemudian diupload ya. Tugasnya nanti akan saya password untuk mengidentifikasi mahasiswa mana yang melihat video ini dan mana yang tidak ya. Ini kalau dia melihat video ini tentunya akan mengerjakan tugas ini ya. Jadi tugasnya tidak usah dikumpulkan di grup, di WA, langsung saja dikumpulkan di e-course ya. Passwordnya adalah 123456778. Ya, password untuk assignment-nya adalah 123456778. Kalau sudah dikerjakan, difoto, kemudian disubmit di e-course ya, assignment dengan masukkan passwordnya 123456778. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke substitusi dalam integral tentu yang ini akan saya bahas di video saya yang berikutnya.